Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Amelia. Saya ingin mempresentasikan tugas Pancasila saya yang berjudul Mahasiswa Anti Korupsi. Jadi pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Koruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau bahasa Belanda menjadi korupti. Kata korupti dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang yang terdekat. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Jadi ada beberapa keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama lingkungan kampus, yang kedua lingkungan keluarga, yang ketiga di masyarakat sekitar, keempat tingkat lokal atau internasional. Yang pertama dari lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama manusia dan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang kedua ada di lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya seperti yang pertama ada, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Yang kedua, apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan seperti lagu, film, software, tas, sepatu, dan lain sebagainya? Jika ada keluarga kita yang seperti itu, hendaknya kita harus menasihatinya. Yang ketiga ada di tingkat lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masih dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang memilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun yang nasional. Yang keempat ada di masyarakat sekitar. Jadi hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, yang pertama, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Jadi ada contoh korupsi. Saya ambil dari internet, kasus korupsi bantuan likuiditas Indonesia atau BLBI dan telah bergulir sejak lebih dari 1 dasawarsa. Ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di tanah air.
Hingga kini, kasus yang membelit sejumlah petinggi negara dan perusahaan besar ini masih juga belum menemui titik terang. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan pendapat surat keterangan lunas atau SKL, namun belakangan diketahui SKL itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus mengkorupsi ini sudah mencapai hingga 3,7 triliun. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan rampung 2018 ini pun kembali molor hingga 2019. Jadi kesimpulan dan saran dalam materi ini adalah mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan masyarakat, mampu mengkritisi kebijakan koruptif, atau mampu mencegah pembuatan koruptif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.